13 penumpang pesawat terindikasi positif COVID-19 setelah tiba di Bandar Udara Rendani, Manokwari, Sabtu pagi. Mendukung program pemerintah, Kodam 18 Kasuari melaksanakan vaksinasi massal bagi masyarakat dan juga pedagang di Pasar Sentral Wosi, Manokwari. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, 13 penumpang pesawat terindikasi positif COVID-19 setelah tiba di Bandar Udara Rendani, Manokwari, Sabtu pagi. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing Sabtu pagi melakukan pemantauan di Bandara Udara Rendani, Manokwari. Pemantauan dilakukan kepada setiap penumpang yang turun dengan menggunakan jalur udara. Saat melakukan pemantauan, Kapolda ditemani Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan sejumlah pejabat utama di lingkup Polda. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing kepada sejumlah awak media mengatakan pengecekan yang dilakukan bersama KKP, pihak Bandara Rendani Manokwari, dan sejumlah instansi terkait untuk memastikan bahwa penumpang yang masuk dari luar Papua Barat benar-benar harus dilakukan pengecekan secara ketat dengan melakukan swab antigen. Barusan saya mengecek langsung ya, sebenarnya sudah beberapa kali kami melakukan pengecekan khususnya pintu-pintu masuk. Pintu masuk ini kita bisa lihat kalau di Manokwari untuk Papua Barat itu ada di Manokwari dengan di Sorong ya, untuk mengantisipasi masuknya masyarakat yang datang ke Manokwari ataupun datang ke Sorong gitu ya. Nah, jadi yang jelas kita sudah lakukan pengecekan. Tadi juga kita sudah bersama dengan pihak KKP, pihak administrator bandara, kemudian semua pihak ya, satuan tugas semuanya melakukan pengecekan terkait dengan masuknya orang-orang dari luar Papua Barat. Lebih lanjut, Kapolda mengatakan dari pengecekan tersebut terdapat 10 orang penumpang dari salah satu maskapai terpapar COVID-19. Selain itu ditemukan juga ada 3 orang penumpang di maskapai lainnya yang terdeteksi mengalami gejala COVID-19, yang mana 13 penumpang tersebut langsung dibawa oleh petugas untuk dikarantina dan menjalani tes PCR lebih lanjut. Penumpang dari tadi saya lihat juga ada yang dari Jakarta, ada yang dari Sorong ya, yang ada salah satu maskapai yang lain dari Makassar ya, kemudian kita temukan di sini positif dari tiga dari yang untuk yang batik sendiri ada 10 ya, terus tadi penerbangan lain juga ada 3 ya, yang kita deteksi dan kita sudah bawa ke tempat karantina dulu ya, untuk mengetahui tentang hasil PCR-nya ya, seperti itu. Dengan semakin meningkatnya angka penyebaran COVID-19 di wilayah Papua Barat, Kapolda juga menyebutkan saat ini pihaknya sedang menyelidiki apakah varian Delta sudah masuk di wilayah Papua Barat, sehingga diharapkan ke depan tidak ada transmisi lokal di wilayah-wilayah yang akan diterapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, penjual dan juga pembeli di Pasar Sentral Wosi, Manokwari masih memiliki kesadaran yang minim dalam menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari pantauan TVRI, aktivitas Pasar Sentral Wosi Sabtu 3 Juli 2021 sejak pagi hari mulai terlihat ramai. Mulai dari pintu masuk Pasar Wosi, jualan berupa sayuran, buah, ikan, daging, dan juga makanan cepat saji telah dijajakan di pinggir jalan hingga ke dalam pasar. Sayangnya, banyak pengunjung pasar dan para pedagang terlihat mengabaikan protokol kesehatan, yakni tidak menggunakan masker dan menjaga jarak. Pasar Sentral Wosi merupakan pasar sentral yang menampung penjual yang dari berbagai distrik di Kabupaten Manokwari dan juga beberapa pedagang dari Kabupaten Pegunungan Arfak, sehingga protokol kesehatan harus diterapkan secara ketat.
agar dapat mencegah penyebaran COVID-19 yang saat ini sedang meningkat sangat tinggi di Papua Barat, terlebih khusus di Kabupaten Manokwari. Selain itu, terlihat juga supporter berhasil Manokwari yang melaksanakan konvoi di sepanjang jalan raya dalam kota Manokwari. Dengan adanya beberapa kegiatan yang melibatkan banyak orang, diharapkan dapat menerapkan protokol kesehatan agar dapat mencegah penyebaran virus COVID-19. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Guna mendukung program pemerintah, Kodam 18 Kasuari melaksanakan vaksinasi massal bagi masyarakat dan juga pedagang di Pasar Sentral Wosi, Manokwari. Bertempat di Terminal Wosi, Manokwari, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilaksanakan langsung oleh Kodam 18 Kasuari dengan harapan mendekatkan pelayanan vaksinasi bagi masyarakat, khususnya yang berdomisili di sekitar Pasar Wosi dan juga pedagang yang tidak sempat mengikuti vaksinasi. Kapten CKM Dr. Riki Yudatmoko saat diwawancarai mengatakan pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan akan berlangsung 2 hari dari mulai tanggal 3 hingga 4 Juli 2021 dengan target per hari sebanyak 500 orang. Sedangkan vaksin yang diberikan ada 2 macam, yaitu Sinovac dan AstraZeneca. Ditambahkan, dalam bulan Juli 2021 dilaksanakan vaksinasi di beberapa tempat umum dalam kota Manokwari, seperti pelabuhan dan juga di pusat perbelanjaan. Untuk total vaksin yang akan digunakan diperkirakan sekitar 8.000 vaksin. Dari Makasdam 18 Kasuari melaksanakan vaksinasi pada hari ini tanggal 3 Juli 2021 di Pasar Wosi. Di sini untuk sasaran kami targetnya adalah satu hari ini 500 sasaran menggunakan vaksin ada 2 macam. Kami menggunakan Sinovac dan menggunakan AstraZeneca. Untuk penggunaan Sinovac sendiri itu diutamakan pada masyarakat yang mendapatkan dosis yang pertama. Untuk AstraZeneca itu ditujukan sasaran dosis kedua, terutama untuk anggota militer. Hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Timur, jumlah masyarakat yang telah mengikuti vaksin sebanyak 422. Diharapkan hari pertama dapat mencapai target karena terlihat antusias masyarakat yang datang untuk mengikuti vaksin. Untuk yang sampai saat ini dari target 500 sudah ada 422. Jadi pukul 13.30 ini sudah mencapai sasaran 422. Jadi mungkin untuk hari ini semoga bisa mencapai target. Begitu juga untuk besok, kami harapkan antusias dari warga sekitar Pasar Wosi maupun Manokwari yang bisa berkenan dan belum mendapatkan vaksin. Di sini kami akan melayani sampai tanggal 4 Juli. Diharapkan antusias untuk pelaksanaan vaksin dikarenakan pemberian vaksin ini itu masih gratis. Kegiatan vaksinasi ini diharapkan kepada masyarakat Manokwari agar dapat memanfaatkan pelaksanaan vaksinasi massal yang dilaksanakan Kodam 18 Kasuari. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, selain melakukan penertiban kelengkapan kendaraan di sepanjang kawasan tertib berlalu lintas, Jalan Haji Bawosi hingga lampu merah suri, Ditlantas Polda Papua Barat yang tergabung dalam Satgas Pencegahan COVID-19 juga memberikan himbauan penggunaan masker kepada pengendara yang lewat. Polda Papua Barat terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya berlalu lintas serta protokol kesehatan kepada seluruh pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melewati sepanjang kawasan tertib lalu lintas di Haji Bawosi hingga perempatan lampu merah suri. Subbak Renmin Ops Ditlantas Polda Papua Barat Ibtu Vincenzius Ngaba mengatakan, kegiatan yang dilakukan hari ini berlangsung di 3 lokasi, yaitu lampu merah Haji Bawosi, AM The Wosi, dan perempatan Transito. Vincenzius menambahkan,
Ini merupakan jalur kawasan tertib lalu lintas, sehingga pihaknya menertibkan perlengkapan surat-surat kendaraan maupun masker kepada pengguna motor maupun mobil yang melintas, guna mencegah penyebaran COVID-19. Kegiatan ini sudah berlangsung 1 bulan yang lalu, bulan Juni. Sekarang bulan Juli kami melaksanakan dari Satgas Pencegahan COVID-19. Kami melaksanakan ada di 3 titik. Yang pertama di TL Haji Bau, kemudian di depan HMD ini, dan di Simpang Transito, yang mana jalur dan jalan ini adalah kawasan tertib berlalu lintas atau KTL Pro yang akan kami tertibkan baik berupa kelengkapan kendaraan dan surat-surat, ketertiban berlalu lintas, dan pencegahan. Kami dari Satgas Pencegahan COVID-19 menghimbau pada masyarakat untuk selalu menggunakan masker, selalu mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, dan tidak keluar rumah kalau tidak mendesak. Selain itu, pihaknya dari Satgas Pencegahan COVID-19 Polda Papua Barat juga melakukan pengawasan di setiap area kedatangan, seperti Bandara Rendani Manokwari dan Pelabuhan Laut Manokwari, dengan melibatkan 40 orang personil dari semua Direktorat Polda Papua Barat. Baik kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan juga di bandara untuk mengantisipasi kedatangan maupun keberangkatan para penumpang pesawat, dan itu juga di pelabuhan untuk mengantisipasi kedatangan maupun keberangkatan dari kapal laut yang ada di pelabuhan. Baik untuk jumlah personil yang diturunkan oleh Polda Papua Barat, gabungan semua direktorat maupun staf di Mapolda, untuk Satgas Pencegahan kami diturunkan berjumlah 40 personil. Begitu juga di bandara, dan di bandara 20 personil dan di pelabuhan 20 personil. COVID-19 terus meningkat di wilayah Papua Barat, khususnya Manokwari. Polda Papua Barat melalui Satgas Pencegahan COVID-19 menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu menggunakan masker dan tetap menerapkan protokol kesehatan saat berada di luar rumah. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, PLN UP3 Manokwari terus melakukan edukasi aplikasi PLN Mobile guna mempermudah pelanggan dalam melakukan pembayaran dan laporan gangguan listrik. Distribusi. Jadi sekarang mayoritas kami. Meningkatnya jumlah kasus COVID-19 di tahun 2021 membuat PLN semakin siap siaga menjaga mutu dan kendala pasokan listrik dengan melakukan inspeksi instalasi pemeliharaan dan mensuplai listrik pada lokasi terpenting, seperti rumah sakit rujukan pasien COVID-19. Untuk memastikan kondisi kelistrikan dan rencana pengembangannya, PLN UP3 Manokwari Jumat sore melakukan press conference dengan awak media di Manokwari. Dalam pertemuan tersebut dipaparkan tentang langkah PLN UP3 Manokwari di tengah pandemi COVID-19 untuk tetap menjaga keadaan kelistrikan dengan salah satu langkah, yaitu dengan mengedukasikan aplikasi PLN Mobile. Aplikasi PLN Mobile tentu mempunyai manfaat yang positif karena dapat menekan aktivitas pelanggan untuk bertemu langsung dengan petugas, sehingga apabila ada keluhan serta pembayaran listrik dapat dilakukan secara langsung melalui PLN Mobile. Dalam press release tersebut dipaparkan juga tentang sistem kelistrikan Manokwari yang mampu mencapai 46,28 MW dengan beban puncak 29,28 MW. Jumlah ini sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik di Manokwari. Manajer PLN UP3 Manokwari Robert Rumsaur pada kesempatan tersebut kepada awak media untuk selalu bersinergi bersama PLN dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui kerja PLN melalui media di Manokwari. Kami silaturahmi yang sudah terbangun antara kami PLN dengan teman-teman media ya tetap terjaga, karena sekali lagi PLN tanpa media sia-sia dan media tanpa PLN pun juga sia-sia. Kami sama-sama saling bahu-membahu bersinergi untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
kritik dan masukan dari teman-teman media kami sangat harapkan, karena itu bagian untuk memberitahukan kepada kami PLN bahwa ada hal yang perlu kami lengkapi dan kami tingkatkan dalam melakukan pelayanan kelistrikan di wilayah kerja kami UP3 Manokwari. Melalui PLN Mobile yang ditawarkan oleh PLN sebagai sarana mempermudah di tengah pandemi COVID-19, Robert juga berharap masyarakat ikut menggunakan aplikasi tersebut karena sangat mempermudah pelanggan dalam berbagai pengaduan, baik itu gangguan listrik, pembayaran listrik, serta mempermudah dalam mencatat meteran secara mandiri oleh pelanggan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Jumat pekan lalu, Lembaga LP2KK Cahaya Kasih Manokwari menamatkan 44 siswa-siswi PAUD Cahaya Kasih Manokwari yang siap melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar. 44 siswa-siswi PAUD Terpadu TK Cahaya Kasih di bawah naungan Lembaga Pembinaan dan Pelayanan Konseling LP2KK Manokwari yang siap untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang sekolah dasar Jumat pekan lalu ditamatkan. Prosesi penamatan dilakukan di halaman PAUD Cahaya Kasih dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Penamatan 44 siswa-siswi ditandai dengan pembacaan surat keputusan penamatan oleh Kepala Sekolah PAUD Cahaya Kasih, pemindahan kuncir, dan pemberian cenderamata oleh perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, Kementerian Agama Manokwari, serta pengurus lembaga LP2KK. Ketua Lembaga LP2KK Pendeta Sherly Parinusa dalam sambutannya menyampaikan, siswa-siswi yang ditamatkan di PAUD Cahaya Kasih merupakan generasi Papua, sehingga diharapkan ke depannya PAUD Cahaya Kasih terus membina dan mengajarkan generasi Papua dengan segala fasilitas yang telah disiapkan oleh lembaga. Dapat menamatkan 44 anak-anak yang tadi kita sudah melihat mereka ada di depan kita. Itulah masa depan Papua. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Akan datang dapat belajar lebih lagi, berkualitas dengan fasilitas-fasilitas yang lebih baik, karena sebelumnya 13 angkatan mereka belajar dengan keadaan-keadaan yang seadanya, tapi oleh kemurahan Tuhan kita bisa melihat gedung yang besar ini yang akan nanti dapat menampung anak-anak dari berbagai tempat yang mau disekolahkan di PAUD Cahaya Kasih. Selaku Ketua Lembaga, Pendeta Sherly juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua siswa-siswi yang selama masa pandemik dapat mendampingi siswa-siswi dalam mengikuti proses belajar mengajar. Selain itu, kepada Dinas Pendidikan dan juga Kementerian Agama diharapkan untuk selalu bersinergi dalam rangka menyiapkan putra-putri Papua mulai dari pendidikan usia dini. Terima kasih untuk para orang tua yang dengan setia selama beberapa tahun mendampingi anak-anak datang ke sekolah pulang balik bersama-sama. Kita memang masih dalam pandemi COVID-19 sehingga proses belajar mengajar terbatas di sekolah. Ada beberapa pelajaran yang harus dilakukan di rumah. Kami mohon kerjasama dari orang tua karena kita semua ada dalam protokol kesehatan yang ada. Saya kira ini beberapa hal yang saya sampaikan. Saya mohon dari Kementerian Agama maupun Pendidikan akan terus bersama-sama dengan PAUD Cahaya Kasih dalam membangun sumber daya manusia, terutama anak-anak usia dini di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Rangkaian acara penamatan 44 siswa-siswi PAUD Cahaya Kasih Manokwari diramaikan dengan penampilan lagu Mars PAUD Cahaya Kasih serta penampilan drum band dari perwakilan siswa-siswi. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya STIK mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.